갖다 때려 박아버리라. 또 오케이 됐나 씨. 확 퇴. 씨. 그래. 본격이 뭐 좀 짖는갑지. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga puasanya tetap lancar dan semoga bisa terus nonton Nobar ya. Kali ini Nobar akan menceritakan sebuah alur film berjudul Man of Man. Film ini menceritakan tentang seorang mantan firma hukum bernama Yong-soo, di mana dokter telah memvonis bahwa panjangnya hidupnya tidak akan lama lagi. Suatu hari ia bertemu dengan seseorang bernama Yongki yang merupakan gangster paling ditakuti di wilayah Korea Selatan. Dan dari pertemuan itu akhirnya mereka menjadi sahabat. Namun suatu hari persahabatan mereka terganggu oleh masa lalu Yong-soo. Bagaimanakah kelanjutan persahabatan mereka? Masa lalu seperti apa yang mengganggu persahabatan mereka? Daripada penasaran, langsung saja kita nobar. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang gangster bernama Yongki yang sedang adu mulut dengan tetangganya. Setiap hari, Yongki selalu membuat onar. Beruntungnya, dia mempunyai adik yang berusaha untuk menenangkannya. Yongki bekerja di perusahaan bernama Ligers Holding bersama sahabatnya si Taegu. Mereka berdua sering melakukan tindakan sesuka hati, seperti membeli saham menggunakan uang perusahaan dengan jumlah yang besar, $700.000. Pria ini bernama Byung-do, bos dari Yongki dan juga Taegu. Suatu hari Byung-do sedang mengadakan pertemuan dengan para koleganya, di mana Yongki dan Taegu juga menghadiri pertemuan tersebut. Di sana Yongki bertemu dengan musuh bebuyutannya, Choi. Tak lama kemudian, Byung-do mengumumkan bahwa ia telah mendirikan anak perusahaan yang akan dipimpin oleh Choi. Mendengar itu, Yongki menjadi sedikit marah karena awalnya ia yakin bahwa dirinya lah yang akan memimpin anak perusahaan itu. Scene berlanjut pada Jang-soo, seorang pengusaha, di mana ia merasa tertekan dengan penyakit yang dideritanya. Terlebih lagi keadaan kantor yang kurang kondusif karena perusahaannya akan bangkrut. Jong-soo sendiri menderita penyakit radang. Dokter memvonis jika umurnya sudah tidak akan lama lagi. Terlebih dia menolak untuk memasang ventilator untuk memperpanjang usianya. Kembali ke Yongki, dari perusahaannya dia mendapatkan tugas untuk mengelola sebuah klub. Suatu malam Yongki mendapat kabar jika anak buah Choi yang berada di klubnya sedang menjelek-jelekkan namanya. Mendengar itu Yongki menjadi emosi dan langsung menghajarnya. Tak lama kemudian Taeguk datang ke sana. Namun rupanya dia sudah terlambat karena semua orang sudah babak belur. Akhirnya Yongki pun dibawa ke kantor polisi. Beruntung, Yongki hanya menjalani hukuman 2 tahun masa percobaan dan 150 jam bekerja sebagai pelayan masyarakat. Ia harus melakukan itu di sebuah pusat perawatan paliatif, dan disinilah Yongki bertemu dengan Jang-soo. Dengan kekonyolannya, Yongki pun melayani Jang-soo dengan cara kocak. Dia memutarkan sebuah video penyemangat untuk mengetes onderdil Jang-soo ikutan lumpuh atau tidak. Suatu hari Yongki dan Taeguk dipanggil oleh Byung-do. Di sana Byung-do menasehati agar mereka fokus bekerja tanpa membuat kerusuhan. Dia juga meminta Taeguk untuk menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Mendengar itu Taeguk pun merasa bingung karena uang perusahaan sudah habis untuk beli saham. Di sana Yongki mencoba menenangkan dan mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan mendapatkan untung besar dari saham itu. Hari-hari berikutnya Yongki kembali menjaga Jang-soo. Kini ulahnya semakin konyol, mulai tidur di ranjang Jang-soo sampai mengajak Taeguk untuk bermalam di sana. Hingga suatu hari dia mendapat kabar bahwa saham yang mereka beli merupakan saham bodong. Karena kebingungan, akhirnya Yongki memutuskan untuk meminjam uang pada Choi. Dengan sombongnya, Choi berkata bahwa dia akan meminjamkan uang asalkan Yongki mau mencuci mobilnya. Mendengar itu, Yongki pun langsung marah dan ia mengencingi mobil Choi. Suatu hari, Jang-soo menceritakan pada Yongki jika direktur perusahaan saham itu adalah penipu kelas kakap. Jang-soo tahu karena dulu ia pernah menjadi pengacaranya. Jang-soo berjanji akan membantu Yongki dengan satu syarat. Pertama, ia menjelaskan tentang asuransi jiwa miliknya. Kemudian Yongki bisa mendapatkan uang itu asalkan dia mau melakukan apapun di sisa hidup Jang-soo.
Di tempat lain, sepasang sahabat ini kembali bertemu. Taeguk memintanya untuk berhati-hati karena Jangsu adalah mantan pengacara yang licik. Namun Yongki tidak mempedulikannya. Singkat cerita, Yongki pun menerima tawaran Jungsu dan mulai memenuhi keinginannya. Mulai dari menonton pertandingan baseball, mentato tubuhnya, berbelanja di supermarket, memborong baju, hingga mengeliling kota dengan menggunakan mobil mewah dan nongkrong di dermaga. Suatu hari, Jangsu memarahi para gangster yang ada di kolam renang. Awalnya, para gangster ini tidak terima. Tetapi setelah melihat wajah Yongki, mereka pun langsung meminta maaf dan berlalu pergi. Malamnya, mereka lanjut bersenang-senang sampai minum bersama. Di sini, Yongki menceritakan masa lalunya yang kelam. Dulu, ia sangat mengagumi ayahnya yang bekerja sebagai pelaut. Namun si ayah meninggal akibat kecelakaan. Sejak saat itu, si ibu sering mabuk dan memukuli anak-anaknya. Dari situ, Yongki mempunyai keinginan untuk menghabisi ibunya. Namun ternyata ibunya keburu meninggal karena stroke. Demi membiayai adiknya, Yongki pun tergabung dengan gangster, berkelahi untuk mendapatkan uang. Di sisi lain, Byung-do mendatangi klub yang dikelola oleh Yongki. Di sana telah terjadi keributan besar, tetapi Yongki malah tidak ada di situ. Alhasil, Byung-do pun kembali menegurnya untuk lebih serius dalam bekerja. Di sana, Byung-do juga mengingatkan Yongki untuk tidak menyentuh hartanya. Mendengar hal itu, Yongki pun semakin bersemangat untuk mengembalikan uang Byung-do yang ia gunakan untuk membeli saham. Suatu ketika, Jangsu meminta Yongki untuk mencari seseorang. Saat Jangsu tengah menjelaskan, tiba-tiba ia batuk darah yang membuat Yongki khawatir. Malamnya, Jangsu bermimpi tentang istri dan anaknya. Dari sinilah kita akan tahu kebenarannya. Berdasarkan informasi yang didapatkan Taeguk, cerita Jangsu berawal dari bapak tua bernama Kim yang bekerja sebagai supir taksi. Kim mempunyai satu orang anak perempuan. Sampai suatu hari anaknya diperkosa oleh laki-laki hidung belang. Kasus itu dibawa ke pengadilan. Namun sayangnya laki-laki hidung belang itu dinyatakan tidak bersalah. Karena dia anak orang kaya, maka ia menyewa pengacara mahal untuk membela anaknya. Dan pengacara itu adalah si Jangsu. Karena tidak terima, akhirnya bapak Kim pun. Dan ternyata di dalam mobil itu juga ada anak dan istri Jangsu yang langsung meninggal di tempat. Kim dipenjara bertahun-tahun sementara Jangsu mengalami luka parah sampai lumpuh. Setelah itu, Yongki pun memastikan pada Jangsu bahwa orang yang ia cari adalah si Kim. Dan benar saja, Jangsu meminta Yongki untuk membunuh bapak Kim. Mendengar itu, Yongki pun langsung menolaknya. Selama ini, Jangsu merasa tertekan dan juga bersalah atas kematian istri dan juga anaknya. Bahkan, ia tidak pernah mengunjungi abu milik anak istrinya. Sementara itu, di tempat lain, Byung-do menemui Choi untuk membicarakan kecurigaannya pada Taeguk. Choi pun berjanji bahwa ia akan segera menyelidikinya. Kembali pada Jangsu yang meminta Yongki untuk membawanya pada Kim. Namun kali ini, Jangsu telah mempunyai rencana lain. Singkat cerita, akhirnya Yongki mempertemukan mereka berdua. Di sana, Jangsu dengan besar hati meminta maaf pada Kim dan berencana akan memberikan uang santunan pada putrinya. Namun ternyata, sang putri telah bunuh diri saat Kim berada di penjara. Akhirnya mereka pun saling bermaaf-maafan. Ya, kayak lebaran gitulah cuy. Mendengar hal itu, Yongki pun terlihat marah dan mengutus anak buahnya untuk mencari lelaki hidung belang yang telah menodai putri bapak Kim. Tak perlu waktu lama, ia pun segera menemukannya dan... Setelah itu, Jangsu pun merasa lega dan menyuruh Yongki untuk memaafkan ibunya. Singkat cerita, perjanjian mereka pun selesai. Namun ternyata permasalahan lainnya telah datang. Taeguk telah ketahuan menggelapkan uang si Byung-do dan dia pun dihajar habis-habisan. Di sana, Yongki berjanji bahwa dia akan mengembalikan uangnya. Namun Byung-do mengatakan kalau dia harus mengembalikan uangnya seharga 3 kali lipat dari $700.000. Itu bukan jumlah yang sedikit. Sekilas Yongki mengingat ucapan Jangsu. Jika Jangsu mati karena kecelakaan, maka uang asuransi yang ia dapatkan sejumlah $2,7. Jumlah yang sangat cukup untuk membayar hutangnya.
Kemudian Yongki mengajak Jangsu keluar untuk jalan-jalan. Walaupun sudah tahu jika Yongki akan membunuhnya, Jangsu hanya mengatakan bahwa ia bersedia dibunuh, asalkan setelah itu Yongki tidak akan membunuh seseorang lagi. Dan tiba-tiba, namun Yongki tidak bisa melakukannya. Ia merasa bahwa ini bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya mereka malah mengelilingi kota sambil berteriak, "Ayo mati bersama." Kemudian Yongki mendatangi tempat Byumdo dan langsung di sana Yongki mengatakan bahwa dia akan bayar hutangnya dengan uang pesangonnya dan untuk sisanya Yongki siap untuk dipukul. Saat anak buah mulai memukuli Yongki, tiba-tiba Taeguk datang. Setelah kericuan itu, Byumdo mengatakan bahwa uang berharganya sebanding dengan kaki Yongki yang patah dan juga uang pesangon selama 20 tahun mereka bekerja. Setelah itu, mereka pun pergi dari sana. Di perjalanan, Taeguk sangat khawatir pada keadaan Yongki. Tapi dengan sifat konyolnya, Yongki malah bernyanyi supaya Taeguk bisa sedikit tenang. Malam itu juga, Yongki mengantarkan Jangsu mengunjungi Abu anak dan istrinya. Di sana, Jangsu meminta maaf karena terlambat mengunjungi mereka. Kemudian, scene berpindah pada mimpi Yongki, di mana ia mengucapkan salam perpisahan pada si Jangsu. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Yongki yang mendapat kenang-kenangan sebuah kapal pesiar. Namun saat dinyalakan, kapal itu malah meledak. Dan sialnya lagi, cuaca tidak mendukung dan film pun tamat. Ending yang cukup menyedihkan, tapi juga lucu. Nah, di film ini segala genre masuk semuanya. Komedi ada, thrillernya ada, dramanya ada, dan yang terpenting, dramanya berhasil membuat hati nobar menangis terseduh-seduh. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Jangan lupa share video ini ke tetangga kalian dan juga Kamsha.